Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Filsa Salsabila dengan nomor induk mahasiswa S1S1 25041. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Haloleo. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Aljabar Linear pada Klasifikasi Kelulusan Mahasiswa Berbasis Streamlit. Nah, lewat penelitian ini saya akan menunjukkan kalau konsep matematika khususnya aljabar linear itu bukan cuma sekedar rumus hafalan di atas kertas, tetapi konsep ini bisa jadi alat hitung yang sangat kuat kalau kita gabungkan ke dalam pemrograman komputer, salah satunya untuk membantu urusan administrasi nilai di kampus. Nah, sebagai awal dari presentasi ini, yuk mari kita lihat kondisi di lapangan dan apa sih yang mendasari saya mengambil topik penelitian ini. Nah, kalau kita perhatikan di dunia perkuliahan, setiap akhir semester eh, pihak jurusan atau dosen harus mengelola data nilai mahasiswa yang jumlahnya sangat banyak. Masalahnya sampai sekarang pengolahan nilai tugas, UTS, dan UAS ini seringkali masih menggunakan cara manual atau diketik satu-satu di aplikasi spreadsheet biasa. Nah, kondisi seperti ini yang biasanya memicu beberapa masalah utama. Yang pertama, resiko salah ketik rumus atau salah tarik baris atau human error itu sangat tinggi. Yang kedua, proses hitungnya kurang efisien karena komputer membaca datanya baris demi baris secara berurutan. Dan yang ketiga, tampilan angka-angka mentah di tabel itu seringkali bikin dosen susah untuk melihat bagaimana tren atau presentase perkembangan nilai satu kelas secara cepat. Nah, dari masalah-masalah itulah penelitian ini hadir untuk memberikan solusi lewat sistem pengolahan nilai berbasis web. Nah, dari gambaran latar belakang tadi, akhirnya muncul beberapa poin permasalahan penting yang ingin saya jawab melalui penelitian ini. Yang pertama, itu ada bagaimana cara mengubah atau mempresentasikan data nilai mahasiswa yang banyak ke dalam bentuk struktur matriks dan vektor sesuai aturan aljabar linear. Yang kedua, bagaimana menerapkan operasi perkalian matriks dan vektor supaya bisa menghitung nilai akhir semua mahasiswa secara sekaligus tanpa perlu proses perulangan yang lama. Dan yang ketiga, bagaimana membangun website yang interaktif menggunakan Streamlit dengan untuk mengelola data nilai ini dengan mudah. Dan rumusan masalah yang terakhir, bagaimana menampilkan hasil hitungan data dan status kelulusan tersebut ke dalam bentuk grafik agar lebih gampang dipahami oleh pengguna. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan ini, saya menetapkan target serta manfaat yang ingin dicapai seperti yang tertulis dalam slide ini. Eh, tujuan tujuan utama dari penelitian ini adalah menjawab langsung rumusan masalah tadi, yaitu mengaplikasikan perkalian matriks dan vektor untuk membuat sistem klasifikasi kelulusan mahasiswa yang otomatis dan efisien. Nah, jadi jika kita meminimalkan cara manual yang lambat dan rawan salah hitung, tujuan untuk kita meminimalisir cara manual yang
lambat dan rawan salah hitung. Nah, untuk tujuan lainnya eh, adalah membuat sebuah website interaktif pakai Streamlit yang bisa langsung menghitung nilai akhir, menentukan lulus atau tidaknya mahasiswa, sekaligus memunculkan grafik visualisasi data nilai yang informatif. Nah, untuk manfaatnya sendiri secara teori penelitian ini jadi bukti nyata bagaimana matematika bisa dipakai di dunia pemrograman, sedangkan secara praktis sistem ini bakal mempermudah kerja dosen atau staf jurusan untuk mengolah nilai secara instan dan langsung tahu eh, performa belajar mahasiswa di kelas lewat grafik. Nah, sekarang kita sudah tahu tujuan dan manfaatnya. Nah, berikut mari kita bahas bagian teknisnya, dimulai dari bagaimana cara menyusun data nilai ke dalam bentuk matematika. Nah, di sini ada representasi data dan bobot penilaian. Nah, untuk memasukkan data nilai ke dalam konsep aljabar linear, kita bagi datanya menjadi dua bagian utama. Nah, bayangkan ada banyak mahasiswa yang tidak dapat dihitung jumlahnya, mempunyai tiga jenis nilai, yaitu tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Nah, semua nilai ini kita susun menjadi sebuah matriks dua dimensi yang kita sebut matriks A yang berukuran n kali 3. Di matriks ini setiap barisnya adalah data satu orang mahasiswa. Untuk kolom pertama itu untuk nilai tugas, kolom kedua itu untuk UTS, dan kolom ketiga itu untuk UAS. Nah, sementara untuk di bagian keduanya adalah bobot penilaian dari aturan akademik yang kita ubah bentuknya menjadi vektor bobot berukuran 3 kali 1. Nah, isinya adalah angka desimal dari persentase nilai, yaitu eh, untuk tugas 0,3 atau mengambil 30% dari nilai tugas. Kemudian untuk UTS itu 30% juga atau 0,3, mengambil 30% juga dari UTS, dan 0,4 untuk UAS mengambil 40% dari nilai UAS. Nah, bentuk vektor dan matriks yang rapi ini tentu butuh wadah supaya bisa dipakai langsung di komputer. Nah, makanya di sini saya memilih platform Streamlit. Nah, saya akan memaparkan alasan kenapa saya menggunakan Streamlit. Nah, saya menggunakan Streamlit karena eh, framework ini bisa memproses pembuatan website jadi lebih simple. Nah, kita bisa membuat dashboard yang responsif dan kelihatan modern cuma menggunakan bahasa Python saja tanpa harus pusing memikirkan kode HTML, CSS, atau JavaScript secara terpisah. Nah, Streamlit ini juga punya sifat reactive programming, artinya setiap kali dosen menginput nilai baru di form website, sistem bakal langsung menghitung ulang secara otomatis dan memperbarui tampilan saat itu juga atau real time. Nah, sebelum kita bahas bagaimana tampilan aplikasinya, kita lihat dulu dasar rumus matematika yang dipakai di latar belakang sistem ini. Nah, eh, inti dari semua proses hitung otomatis di aplikasi ini bersandar pada rumus matematika dengan vektor B sama dengan A dikali X. Nah, untuk tanda di PPT ini saya salah memasukkan atau kurang fokus. Di sini seharusnya tanda kali atau dot produknya. Nah,
Jadi, matriks nilai A yang berukuran n eh, berukuran n kali 3 dikalikan dengan vektor bobot eh, 3 kali 1, hasilnya adalah vektor B berukuran n kali 1 yang berisi nilai akhir dari setiap mahasiswa. Kalau kita beda per individu, proses hitungnya eh, sama seperti persamaan linear biasa. Nah, setelah kita dapat nilai akhirnya, barulah dimasukkan ke logika keputusannya. Nah, kalau nilai akhirnya dapat 65 ke atas, sistem otomatis memberi predikat atau status itu lulus. Tetapi kalau di bawah 65, statusnya otomatis tidak lulus. Nah, supaya rumus matematika dan logika keputusan ini bisa berjalan di komputer, kita butuh beberapa teknologi pendukung. Nah, untuk membangun aplikasi ini, saya memilih kombinasi teknologi yang memang cepat untuk urusan pengolahan data, yaitu pustaka utama yang dipakai adalah NumPy untuk mengurus operasi matematika tingkat tinggi. Nah, NumPy ini sangat cerdas karena dia menyimpan data array di memori komputer secara berdekatan, jadinya proses perkalian matriks bisa selesai dalam waktu singkat. Selain itu, NumPy ada selain itu ada NumPy. Saya juga menggunakan Pandas untuk mengatur tabel data serta Plotly dan Matplotlib untuk membuat grafiknya. Nah, dengan model rumus matematika dan tools tadi, seluruh pekerjaan sistem ini disusun mengikuti alur penelitian yang jelas. Nah, eh, untuk alur penelitiannya, ini dibuat langkah demi langkah secara teratur, dimulai dari studi literatur untuk mendalami teori aljabar linear dan pemrograman, kemudian berlanjut ke perancangan logika dan arsitektur sistemnya. Setelah rancangannya siap, masuk ke tahap pengumpulan data simulasi, kemudian penulisan kode program di Python, dan terakhir melakukan pengujian untuk memastikan website berjalan dengan lancar serta hasil hitungannya akurat. Nah, mari kita lihat dulu bagaimana proses pengumpulan data yang dipakai untuk menguji kemampuan sistem ini. Nah, untuk bagian data, karena adanya aturan privasi yang membuat data nilai asli mahasiswa di kampus tidak dapat disebarluaskan, maka penelitian ini saya memakai data simulasi. Nah, tapi eh, data simulasi ini tidak dibuat asal-asalan. Datanya sengaja dibuat bervariasi dengan macam-macam kombinasi angka. Ada nilai yang rendah, kemudian ada nilai yang pas-pasan di batas kelulusan, sampai ada nilai yang sempurna, itu 100. Nah, tujuannya adalah untuk menguji apakah program ini tetap aman dan tidak error saat membaca data yang ekstrim. Nah, setelah datanya masuk dan siap, data tersebut akan diproses lewat tahap pemodelan sistem. Nah, pada tahap implementasi, semua data yang diinput oleh pengguna di form website bakal ditangkap oleh program Python dan langsung diubah menjadi objek array NumPy. Nah, objek inilah yang menjadi baris-baris pada matriks A. Setelah itu, mesin sistem langsung melakukan perkalian dot produk dengan vektor bobot. Nah, kemudian hasil hitungannya dikirim secara bersamaan ke fungsi visualisasi untuk menghasilkan tabel nilai dan grafik di halaman website. Nah, biar tidak penasaran dengan bentuk jalannya sistemnya, mari kita bahas atau lihat bagaimana aplikasi memproses perhitungan nilai secara otomatis. Nah,
Ini adalah cuplikan tampilan dari halaman utama website yang saya buat. Jadi, pas dosen, menggeser slide nilai atau mengetik nilai tugas UTS dan UAS, sistem di latar belakang, bakal langsung menjalankan rumus aljabar linear tadi. Nah, keunggulan utama dari sistem ini, adalah kecepatannya yang instan atau zero latency. Nah, karena pakai komputasi matriks NumPy. Nah, proses hitungnya cuma butuh waktu hitungan milidetik saja, sehingga tabel nilai akhir dan status kelulusannya langsung muncul di layar saat itu juga. Nah, selain cepat untuk menghitung otomatis, dashboard ini juga punya fitur manajemen data yang cukup fleksibel. Nah, supaya pengguna merasa nyaman saat memakai aplikasi ini, saya menambahkan beberapa tombol kontrol data, untuk pengguna bisa menambah data mahasiswa baru terus-menerus, menghapus data di baris tertentu kalau ada yang salah input, atau menekan, tombol reset untuk mengosongkan tabel kembali. Nah, menariknya dari fitur ini, eee menariknya lagi, ada fitur penting yaitu tombol ini CSV. Nah, tombol ini berfungsi agar dosen bisa langsung mengunduh semua hasil, hitungan matriksnya tadi menjadi file tabel yang siap dipakai untuk laporan administrasi jurusan. Nah, hebatnya lagi website Sremlit ini tidak cuma menampilkan data berupa angka dan tabel saja, tapi juga bisa mengubah angka mentah menjadi, eee, grafik yang menarik. Nah nah kita lihat grafiknya. Nah, di dalam sistem ini saya menanamkan fungsi grafik interaktif memakai Plotly dan Matplotlib yang menyediakan, 4 jenis, analisis grafik. Yang pertama ada bar chart yang berbentuk 2D, kemudian bar chart 3D untuk membandingkan nilai antara mahasiswa, serta grafik historiografi. Nah, untuk melihat sebaran nilai satu kelas. Nah, yang paling menarik di sini adalah ada radar chart atau, grafik laba-laba. eee, nah Grafik laba-laba, nah ini digunakan untuk memetakan kekuatan nilai per individu. Jadi dosen, bisa langsung tahu di komponen nilai mana seorang mahasiswa, mempunyai kelemahan dan kelebihan. Supaya kita bisa membuktikan kalau hitungan matriks di sistem ini memang benar dan akurat, mari kita lihat satu contoh kasus, hitungan nyata berikut ini. Nah, mari kita ambil satu contoh sampel data dari laporan, yaitu data mahasiswa bernama Andi, yang di mana Andi mempunyai nilai 380, UTS 75, dan UAS 85. Nah, kalau kita hitung manual pakai catatan kertas, kita menggunakan rumus ini, yang di mana itu 0,3 dikali 80 ditambah 0,3 kali 75 ditambah 0,4 kali 85. Nah, kemudian hasil perkalian tersebut ditambah atau dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai akhir. Nah, berdasarkan aturan kelulusan yaitu, 65, karena nilai Andi adalah 80,5 dan lebih besar atau tidak sama dengan 65, maka Andi statusnya lulus. Nah, pada data ini kita masukkan ke aplikasi web. Sistem matriksnya, mengeluarkan hasil yang sama persis, yaitu nilai akhir 80,5 dengan status lulus. Contoh ini membuktikan, kalau sistem ini sangat presisi tanpa ada error pembulatan angka. Nah, buat yang penasaran bagaimana struktur logika pemrograman ini disusun di balik layar, ini adalah bentuk dokumentasi pseudocode-nya. Nah,
Rancangan algoritma dari aplikasi ini bisa dilihat pada teks video code-nya di layar. Nah, alurnya dimulai dengan menyiapkan uh, lokal lewat atau session state biar data tidak gampang hilang saat halaman berinteraksi. Selanjutnya, sistem membaca input nama dan angka nilai dari form, kemudian membentuk objek array NumPy, melakukan perkalian matriks atau fungsi dot produk, kemudian memeriksa kondisi batas kelulusan, dan terakhir menampilkan tabel serta grafik plotly ke layar browser pengguna. Nah, untuk menjamin kalau semua logika di pseudocode ini aman dari bug, saya sudah melakukan pengujian sistem secara menyeluruh. Nah, aplikasi ini sudah diuji lewat dua cara, yaitu black box testing untuk memastikan semua tombol dan from input di website berfungsi normal serta uji akurasi memakai 50 sampel data simulasi yang berbeda, menunjukkan bahwa semua fitur di website berfungsi 100% normal tanpa ada crash. Selain itu, hasil hitungan sistem dan hitungan manual cocok, yang artinya tingkat akurasi klasifikasinya mencapai 100% dengan angka error 0%. Nah, melihat hasil pengujian yang memuaskan ini, mari kita bahas analisis teorinya. Kenapa aljabar linear bisa memberikan performa yang sebagus ini? Nah, secara teori, akurasi mutlak 100% ini bisa didapat karena sifat dari aljabar linearnya yang memang konsisten dan stabil. Tapi kalau dari sudut pandang ilmu komputer, keuntungan terbesarnya adalah kita bisa menghilangkan proses perulangan atau for loop yang biasanya bikin program eh, menjadi lambat. Nah, dengan teknik vektorisasi di NumPy, komputer bisa memproses semua data secara bersamaan dalam satu waktu. Nah, ini yang membuktikan kalau website ini bakal tetap cepat dan responsif walaupun data mahasiswa yang dimasukkan jumlahnya ditambah jadi jauh lebih banyak. Nah, sebagai sebuah penelitian yang objektif, tentu saya juga harus jujur kalau sistem yang dikembangkan sekarang masih punya beberapa keterbatasan struktural. Nah, keterbatasan yang pertama yaitu ada data simulasi. Nah, penelitian ini menggunakan data simulasi dummy, bukan data akademik nyata dari intuisi pendidikan. Hasil klasifikasinya belum divalidasi terhadap data real mahasiswa. Nah, yang kedua ada penyimpanan sementara session state. Nah, data yang diinput hanya tersimpan selama sesi aplikasi berjalan. Jika aplikasi jika halamannya direfresh atau ditutup, semua data akan hilang karena belum berintegrasi dengan data permanennya. Belum berintegritas dengan database permanennya. Nah, yang ketiga ada model klasifikasi sederhana. Model yang digunakan hanya berupa kombinasi linear berbobot B sama dengan matriks A dikali vektor X dengan threshold tunggal lebih besar sama dengan 65. Belum ada metode klasifikasi lanjutan seperti machine learning atau analisis statistik multivariat. Yang keempat, bobot penilaian tetap. Bobot penilaiannya bersifat statis dan tidak dapat disesuaikan oleh pengguna melalui antarmuka. Belum ada fitur kostumisasi bobot. Nah, yang kelima ada komponen nilai terbatas. Nah, sistem hanya mengakomodasi 3 komponen nilai, tugas, UTS, UAS,
Komponen lain seperti kehadiran praktikum atau proyek belum dapat ditambahkan. Nah, yang keenam, belum ada analisis lanjutan. Sistem belum menyediakan fitur prediksi kelulusan, segmentasi mahasiswa berdasarkan performa, dan rekomendasi intervensi akademik. Nah, meskipun ada kekurangan tadi, kalau kita bandingkan secara langsung, eee, kelebihan dan manfaat praktis yang ditawarkan aplikasi ini, masih jauh agak lebih menonjol, yang di mana kelebihan yang pertama itu ada penerapan konsep aljabar linear yang konkret. Nah, penilaian ini, berhasil mengimplementasikan operasi matriks vektor B sama dengan matriks A dikali vektor B secara langsung dalam konteks nyata, penilaian akademik sehingga buktinya relevansi, dengan aljabar linear dalam penyelesaian masalah praktis. Nah, yang kedua, sistem interaktif dan user friendly. Nah, penggunaan Slamlit sebagai platform memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan sistem tanpa memerlukan, pengetahuan pemrograman antarmuka yang intuitif, mempermudah input data, visualisasi, dan interpretasi hasil. Yang ketiga, ada visualisasi data yang komprehensif. Nah, sistem menyediakan berbagai jenis grafik, ada bar chart, 2 dimensi, 3 dimensi, radar chart, dan histografi yang membantu pengguna memahami distribusi nilai, dan perbandingan komponen penilaian secara visual. Nah, yang keempat, proses perhitungan, otomatis dan akurat, di mana perhitungan nilai akhir dan klasifikasi kelulusan dilakukan secara otomatis menggunakan NumPy, menghilangkan potensi kesalahan perhitungan manual, dan meningkatkan efisiensi, proses penilaian. Nah, yang kelima, ada fitur manajemen data yang lengkap. Nah, sistem dilengkapi fitur tambah, hapus, reset data, serta ekspor hasil format ke CSV, memberikan fleksibilitas dalam pengolahan data mahasiswa. Dan yang terakhir, dapat dikembangkan lebih lanjut. Nah, arsitektur sistem yang modular memungkinkan pengembangan fitur tambahan seperti integrasi database, metode klasifikasi lanjutan, dan kostumisasi parameter penilaian. Nah, dari seluruh rangkaian, eee, proses pembuatan rumusan, penulisan kode, sampai tahap pengujian tadi, ada beberapa poin inti yang dapat saya simpulkan atau kita simpulkan. Yang pertama, ada operasi perkalian matriks vektor dalam aljabar linear, terbukti sukses dipakai sebagai dasar algoritma pengolahan nilai yang cepat, konsisten, dan efisiensi tanpa perlu cara perulangan manual. Nah, yang kedua ada, sistem yang dikembangkan berhasil menerapkan model matematis berbasis aljabar linear untuk menghitung nilai akhir mahasiswa secara otomatis. Yang ketiga, ada sistem mampu menentukan status kelulusan secara objektif serta menyajikan hasil dalam bentuk tabel dan visualisasi grafik yang memudahkan analisis data. Dan yang keempat, implementasi menggunakan Python dan Streamlit menghasilkan aplikasi yang interaktif, mudah dipahami, serta mendukung pengolahan data secara dinamis. Nah, supaya aplikasi ini ke depannya bisa dikembangkan lagi dan dipakai di skala kampus yang lebih luas, saya menyusun beberapa saran. Yang pertama yaitu penggunaan data akademik nyata, di mana penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data nilai mahasiswa yang sesungguhnya dari nilai informasi akademik institusi untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil klasifikasi. Nah, yang kedua, integrasi database permanen. Nah, mengganti session state atau penyimpanan sementara dengan database seperti Firebase agar data tersimpan secara permanen dan dapat diakses kembali di sesi berikutnya. Kemudian yang ketiga, fitur kustomisasi bobot, menambahkan fitur agar pengguna
dosen atau admin dapat menyesuaikan bobot penilaian sesuai dengan kebijakan masing-masing mata kuliah melalui antarmuka. Yang keempat, menambahkan komponen penilaian seperti memperluas sistem agar dapat mengakomodasi komponen tambahan seperti kehadiran, praktikum, proyek, dan partisipasi kelas. Yang kelima, metode klasifikasi lanjutan mengintegrasikan algoritma machine learning, decision tree, SVM, atau neural network untuk prediksi kelulusan yang lebih akurat dan segmentasi mahasiswa berdasarkan performa. Nah, yang keenam, fitur rekomendasi intervensi menambahkan modul rekomendasi otomatis bagi mahasiswa yang berisiko tidak lulus, seperti saran bimbingan atau perbaikan pada komponen nilai tertentu. Nah, eh, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan terkait penjelasan teori. Sebelum saya mengakhiri presentasi dari laporan penelitian saya ingin memperlihatkan secara langsung bagaimana interaktifnya aplikasi atau desain website Streamlit yang saya buat bekerja secara real time. Nah, saya akan masuk dulu ke anunya. Nah, ini bisa kita lihat, ini tampilan dashboard dari Streamlit yang saya desain. Sekarang mari kita coba simulasikan langsung di aplikasi website yang sudah berjalan ini. Di layar bisa kita lihat di sini ada form untuk menambah nama mahasiswa, kemudian nilai tugas, UTS dan UAS. Nah, di sini saya coba masukkan nama teman saya, Aziza, dengan nilai tugas misalnya 90, kemudian nilai UTS-nya 85 dan nilai UAS-nya 90. Kemudian kita klik tambah 95, 99, 95, 96. Kemudian kita klik tambah. Nah, maka dia otomatis akan langsung eh, bertambah di bagian tabel dengan sangat cepat tanpa butuh waktu lambat. Di sini dengan eh, nama Aziza, kemudian nilai tugas 90, UTS 85, dan nilai UASnya 96. Dan untuk nilai akhirnya itu muncul 90,9 dengan status lulus karena nilainya melebihi dari batas kelulusan yang telah diterapkan. Nah, di sini juga eh, sesuai dengan yang saya maksud tadi ada tombol hapus ataupun di sini bisa diedit untuk nilainya apabila salah input. Kemudian bisa direset atau bisa dihapus semua data ini. Kemudian bisa diekspor ke CSV. Contohnya seperti ini. Ini kemudian langsung terdownload. Nah, kemudian di sini ada visualisasi datanya, ada eh, diagram batang 2 dimensi. Bisa dilihat di sini semua nama dan klasifikasinya. Kemudian di sini untuk yang warna merah ini berarti tidak lulus. Nah, untuk yang ini diagram batangnya 3 dimensi untuk membandingkan sama saja sebenarnya dengan grafik 2D-nya, tapi ini lebih eh, interaktif atau lebih gampang dilihat. Kemudian ini ada radar komponennya. Nah, di radar komponen ini bisa kita lihat nilai dari mahasiswa mana yang lebih tinggi. Kemudian ada distribusi. Nah, distribusi ini rentang nilai. Misalnya untuk nilai ini 50 sampai 54,9 itu ada jumlahnya 3 mahasiswa yang mendapatkan nilai tersebut di rentang nilai tersebut, dan untuk nilai 85 sampai 89,9 itu ada jumlah 4 mahasiswa. Nah, eh, mungkin eh, sebelum saya mengakhiri presentasi saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pembimbing mata kuliah aljabar linear, Bapak Natalis Ransi, atas semua bimbingan, masukan, ilmu yang luar biasa, serta kesabarannya selama membantu kami menyelesaikan penelitian ini. Mungkin demikian pemaparan dari saya mengenai implementasi aljabar linear pada klasifikasi kelulusan mahasiswa berbasis Streamlit. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan atau salah kata selama penyampaian tadi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.